Pagi itu Abu Nawas duduk di serambi pasar Baghdad, mengaduk semangkuk bubur gandum yang diberi sedikit minyak zaitun. Di sekelilingnya, para pedagang sedang beristirahat sambil berbincang soal harga, cuaca, dan, entah sejak kapan, urusan kesehatan. Abu Nawas, seru seorang pedagang kain bernama Salim sambil menunjuk mangkuknya. Kau ini aneh. Orang-orang sekarang menghindari lemak, kau malah menambahkan minyak ke makananmu. Apa kau ingin cepat sakit? Abu Nawas tersenyum tipis, meniup buburnya, lalu makan dengan santai. Justru aku ingin tetap hidup cukup lama untuk membantah omonganmu, Salim, jawabnya ringan. Ucapan itu memancing tawa kecil, tetapi Salim tidak menyerah. Ia berdiri dan berbicara lebih keras agar semua orang mendengar. Bukankah sudah jelas? Lemak itu jahat. Menyumbat pembuluh darah, bikin gemuk, bikin malas. Lihat saja orang-orang bertubuh besar, pasti kebanyakan makan lemak. Beberapa orang mengangguk. Seorang penjagal menimpali, benar. Aku sendiri sudah berhenti makan yang berlemak. Sekarang hanya makan roti kering. Abu Nawas meletakkan mangkuknya, mengusap janggut, lalu menatap satu persatu wajah di hadapannya. Kalau begitu, katanya pelan, bolehkah aku bertanya? Bertanya apa? Sahut Salim. Kalian tahu bedanya minyak zaitun, minyak biji-bijian, dan lemak kambing? Mereka saling pandang. Penjagal mengangkat bahu. Lemak ya lemak. Abu Nawas terkekeh. Itu seperti menyebut semua orang di pasar ini penipu hanya karena satu orang pernah menipumu. Beberapa orang tertawa, tetapi Salim mendengus. Jangan memutar kata. Lemak tetap lemak. Abu Nawas mengambil segenggam kacang dari pedagang sebelah. Ini berlemak, katanya. Lalu ia menunjuk daging berlemak di lapak penjagal. Ini juga berlemak. Sekarang katakan padaku, apakah keduanya membuat tubuh bereaksi dengan cara yang sama? Penjagal mengerutkan dahi. Aku tidak tahu. Nah, kata Abu Nawas, ketidaktahuan itulah yang membuat lemak dihukum tanpa pengadilan. Ia berdiri, mengambil sepotong roti, lalu merobeknya menjadi dua. Tubuh manusia, lanjutnya, bukan kantong kosong yang bisa diisi apa saja. Ia memilih, memilah, dan bereaksi. Ada lemak yang membuat dinding pembuluh darah menjadi kaku karena berlebihan dan salah jenis. Tapi ada pula lemak yang justru menjaga dinding itu tetap lentur. Salim tertawa mengejek. Dari mana kau tahu? Kau tabib sekarang? Aku hanya orang yang memperhatikan, jawab Abu Nawas tenang. Pernahkah kau melihat nelayan di pesisir? Mereka makan ikan berlemak hampir setiap hari. Apakah mereka semua sakit? Seorang lelaki tua dari kerumunan menggeleng. Mereka kuat. Jarang sakit. Karena lemak ikan, kata Abu Nawas, membantu jantung bekerja lebih teratur. Itu bukan dongeng, tapi pengamatan. Salim masih bersikeras. Tapi lemak bikin gemuk. Abu Nawas mengangguk. Air juga bisa membunuh jika diminum berlebihan. Apakah itu berarti air jahat? Kerumunan tertawa lebih keras. Abu Nawas melanjutkan, suaranya kini lebih serius. Lemak tak jenuh, seperti dari ikan, kacang, dan minyak zaitun, dibutuhkan tubuh untuk menyerap vitamin, menjaga otak tetap tajam, dan menyeimbangkan hormon. Tanpa itu, tubuh justru bekerja lebih buruk. Ia menatap Salim. Kau sering lupa menghitung keuntungan, bukan? Salim tersentak. Bagaimana kau tahu? Karena otakmu lelah, jawab Abu Nawas santai. Dan otak itu sebagian besar tersusun dari lemak. Jika kau menganggap semua lemak musuh, jangan heran kalau pikiranmu sering kelaparan. Ledakan tawa terjadi. Salim memerah, tetapi kali ini bukan karena marah, lebih karena tersadar. Penjagal menggaruk kepala. Jadi bukan semua lemak yang jahat? Benar, kata Abu Nawas. Yang jahat adalah ketidakseimbangan dan ketidaktahuan. Seorang pemuda bertanya, lalu kenapa orang sering bilang lemak berbahaya? Karena lebih mudah menyalahkan satu hal, jawab Abu Nawas, daripada memahami perbedaan. Sama seperti lebih mudah menyebut Abu Nawas gila, daripada mengakui bahwa kadang-kadang ia benar. Kerumunan tertawa lagi. Salim menarik napas panjang. Jadi,
Apa yang harus kami lakukan? Abu Nawas kembali duduk dan mengambil mangkuknya. Makanlah dengan akal, bukan dengan ketakutan. Jangan memusuhi semua lemak, tetapi pilihlah yang memberi manfaat. Tubuhmu bukan musuhmu, ia hanya bereaksi pada apa yang kau berikan. Ia menyendok buburnya sekali lagi, lalu berkata pelan namun jelas, dan ingat, mitos sering lahir dari cerita yang dipotong setengah. Ilmu lahir dari melihat keseluruhan. Kerumunan perlahan terdiam, sebagian mengangguk, sebagian merenung. Di sudut pasar, pedagang minyak zaitun tersenyum lebar, bukan karena dagangannya laku, tetapi karena hari itu Abu Nawas kembali membuat orang berpikir dua kali sebelum mempercayai mitos. Seorang tabib muda yang sejak tadi mendengar dari kejauhan akhirnya maju ke tengah kerumunan. Pakaiannya rapi, ikat pinggangnya penuh kantong kecil berisi ramuan. Nada suaranya tenang, tetapi jelas menantang. Abu Nawas, katanya, ucapanmu menarik. Namun banyak tabib sepakat bahwa orang sakit jantung harus menghindari lemak. Jika lemak baik, mengapa penyakit tetap muncul? Abu Nawas mengangkat alis, seolah menunggu pertanyaan itu sejak awal. Pertanyaan bagus, ujarnya. Sekarang izinkan aku bertanya balik. Apakah semua orang yang jatuh dari kuda mati? Tabib itu terdiam sejenak. Tentu tidak. Lalu apakah kuda penyebab kematian? Lanjut Abu Nawas. Beberapa orang mulai tersenyum, memahami arah pembicaraan. Penyakit, kata Abu Nawas, tidak muncul karena satu zat berdiri sendiri. Ia muncul dari kebiasaan, jumlah, dan waktu. Lemak baik tidak melukai jantung, yang melukai adalah kelebihan, kurang gerak, dan pikiran yang selalu tegang. Ia menoleh ke Salim. Kau berdagang kain dari pagi sampai malam, duduk berjam-jam, makan tergesa-gesa, lalu menyalahkan minyak di piringmu. Bukankah itu lucu? Salim menghela napas. Kalau begitu, mengapa orang yang makan sederhana tetap sakit? Abu Nawas mengambil batu kecil dan meletakkannya di telapak tangan Salim. Ini ringan, katanya. Lalu ia menambahkan satu batu lagi, dan satu lagi. Sekarang, tangan saya pegal, jawab Salim. Batu pertama bukan masalah, kata Abu Nawas. Batu kedua masih bisa ditahan. Masalah muncul ketika semuanya menumpuk dan tidak pernah dilepas. Tabib muda itu menyela, tapi banyak orang menghindari lemak demi kurus. Abu Nawas tertawa pendek. Kurus bukan selalu sehat. Banyak orang kurus tetapi cepat lelah, mudah pusing, dan sulit berpikir jernih. Tubuh mereka seperti lampu yang menyala tanpa minyak, terang sebentar, lalu padam. Kerumunan mulai berisik. Beberapa orang saling membandingkan pengalaman. Cepat lapar, mudah marah, sulit tidur. Abu Nawas memanfaatkan momen itu. Lemak baik memperlambat rasa lapar, menjaga energi stabil, dan membantu tubuh bekerja konsisten. Itulah sebabnya orang yang makan seimbang jarang mudah meledak emosinya. Seorang ibu penjual rempah bertanya, lalu mengapa kami sering diberi nasihat, hindari lemak? Karena nasihat singkat lebih mudah diingat, jawab Abu Nawas. Sayangnya, tubuh tidak bekerja dengan nasihat singkat. Tabib muda itu mengangguk pelan. Jadi menurutmu, apa kesalahan terbesar orang soal lemak? Abu Nawas tersenyum tipis. Menyamakan semua lemak, lalu memakannya tanpa berpikir atau menghindarinya tanpa mengerti. Keduanya sama berbahayanya. Ia berdiri lagi, menatap kerumunan yang kini jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Jika kalian benar-benar ingin sehat, jangan hanya bertanya, apa yang harus dihindari, tetapi, apa yang dibutuhkan tubuh. Tubuh butuh lemak baik seperti pikiran butuh logika. Salim tertawa kecil. Sepertinya selama ini aku lebih banyak makan ketakutan daripada makanan. Dan itu, kata Abu Nawas sambil duduk kembali, adalah diet paling tidak sehat yang pernah ada. Kerumunan kembali tertawa, tetapi kali ini nadanya berbeda, lebih pelan, lebih berpikir. Beberapa orang mulai melirik kelapa kacang dan minyak zaitun, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sesuatu yang perlu dipahami sebelum dihakimi. Seorang lelaki bertubuh besar yang sejak tadi hanya menyimak sambil bersandar pada karung gandum akhirnya angkat bicara. Suaranya berat, wajahnya tampak lelah. Abu Nawas, katanya, aku mengikuti nasihat menghindari lemak selama setahun. Berat badanku turun, tapi aku cepat lemas, mudah marah, dan sering pusing. Tabib bilang aku kurang makan. Bagaimana mungkin?
Padahal aku makan lebih sering. Abu Nawas menatapnya lama, lalu menunjuk karung gandum di belakangnya. Berapa lama gandum itu bisa bertahan tanpa minyak? Tanyanya. Tanpa minyak, lelaki itu bingung. Gandum ya gandum. Abu Nawas tersenyum. Coba kau giling gandum itu, lalu masak tanpa sedikit pun minyak. Rasanya kering, cepat basi, dan sulit dicerna. Tubuhmu pun begitu. Ia mendekat dan menepuk pelan dada lelaki itu. Kau memberi tubuhmu bahan bakar cepat, tapi menghilangkan pelumasnya. Mesin mana yang tahan dipaksa bekerja seperti itu? Beberapa orang mengangguk, ada yang tanpa sadar menyentuh perut atau dada mereka sendiri. Tabib muda kembali bicara, kali ini nadanya tidak menantang. Jadi rasa lemas itu bukan karena kurang makan, tetapi karena salah komposisi? Tepat, jawab Abu Nawas. Tubuh bukan hanya menghitung jumlah, tetapi kualitas. Lemak baik membantu gula darah naik perlahan, membuat energi stabil. Tanpanya, tubuh seperti pedagang yang dapat uang pagi hari dan bangkrut sore hari. Salim tertawa kecil. Aku sering begitu. Itu karena kau menjual kain dengan untung kecil tapi cepat, sahut Abu Nawas. Bukan investasi jangka panjang. Kerumunan kembali tertawa, namun segera hening ketika Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih tajam. Masalah mitos, katanya, bukan hanya salah, tapi menular. Satu orang berkata, lemak jahat, orang lain mengulang tanpa bertanya, lalu seluruh pasar hidup dalam ketakutan yang sama. Seorang pemuda menyela, tapi kalau kami salah pilih, bukankah berbahaya? Segala sesuatu berbahaya tanpa akal, jawab Abu Nawas. Pisau bisa melukai, tapi tanpanya dapur tidak berjalan. Lemak tak jenuh adalah pisau yang tajam, berguna jika dipakai benar, mencelakai jika disalahkan terus-menerus. Lelaki bertubuh besar tadi menghela napas panjang. Jadi bukan lemak yang membuatku malas? Bukan, kata Abu Nawas. Yang membuatmu malas adalah tubuhmu yang terus kekurangan bahan penting. Kekurangan sering menyamar sebagai kemalasan. Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Ada yang tertawa kecil, ada yang terdiam seolah merasa tertampar. Tabib muda menunduk hormat. Aku belajar hari ini. Mungkin selama ini kami terlalu menyederhanakan nasihat. Abu Nawas mengangguk. Kesederhanaan itu perlu, tapi jangan sampai membodohi. Ia kembali ke tempat duduknya, namun sebelum menyentuh mangkuknya, ia menambahkan, ingatlah satu hal, tubuh manusia tidak pernah meminta kesempurnaan. Ia hanya meminta keseimbangan. Di pasar itu, obrolan tentang harga kain dan gandum perlahan bergeser menjadi percakapan tentang kebiasaan makan, rasa lapar yang berbeda, dan energi yang naik turun. Abu Nawas kembali menyendok buburnya, sementara di sekelilingnya, mitos tentang lemak tidak lagi berdiri sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai cerita lama yang mulai dipertanyakan. Seorang pedagang gula yang sejak tadi diam tiba-tiba tertawa kecil. Kalau begitu, Abu Nawas, jelaskan satu hal. Banyak orang berhenti makan lemak, tapi malah jadi lebih sering makan manis. Katanya supaya tetap bertenaga. Itu bagaimana? Abu Nawas menatapnya sejenak, lalu mengambil sepotong gula batu dari lapaknya. Ini cepat larut, katanya sambil menjatuhkan gula ke dalam air minum. Sekejap manis, lalu hilang. Sekarang bayangkan tubuhmu hidup dari sesuatu yang selalu menghilang. Pedagang gula mengangguk pelan. Lemak baik, lanjut Abu Nawas, tidak memberi lonjakan tenaga yang mengejutkan. Ia memberi tenaga yang bertahan. Orang yang takut lemak biasanya tanpa sadar menggantinya dengan gula. Akibatnya, tubuh naik turun seperti pedagang yang untung besar pagi hari, tapi sore harinya panik karena semua uang habis. Saling menyela, pantas saja aku sering mengantuk setelah makan. Karena kau memberi tubuhmu api tanpa kayu bakar, jawab Abu Nawas cepat. Kerumunan mulai tertawa lagi, namun tawa itu bercampur dengan gumaman setuju. Tabib muda mengangkat tangan. Abu Nawas, bagaimana dengan orang tua? Banyak yang bilang lemak berbahaya bagi usia lanjut. Abu Nawas menghela napas pendek, lalu menunjuk lelaki tua yang tadi berbicara. Apakah engkau merasa pikiranmu masih jernih? Tanyanya. Masih? Jawab lelaki tua itu. Aku masih ingat hitungan daganganku. Karena otakmu masih diberi makan, kata Abu Nawas. Pada usia lanjut, tubuh justru lebih membutuhkan lemak baik untuk menjaga ingatan dan saraf.
Menghilangkannya sama saja dengan meminta lentera menyala tanpa minyak. Tabib itu terdiam cukup lama sebelum berkata, kami terlalu sering memberi larangan tanpa penjelasan. Larangan tanpa penjelasan, sahut Abu Nawas, adalah undangan bagi mitos. Seorang pemuda lain bertanya, kalau begitu, bagaimana kami tahu batasnya? Abu Nawas tersenyum. Tubuh selalu berbicara. Jika kau makan dan merasa kenyang lebih lama, berpikir lebih jernih, dan tidak mudah marah, itu tanda kau mendengarkan dengan benar. Jika kau selalu lemas, cepat lapar, dan mudah tersinggung, mungkin bukan nasib, mungkin isi piringmu. Kerumunan terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Pedagang kain Salim tertawa pelan. Sepertinya selama ini aku menyalahkan lemak atas semua kesalahanku sendiri. Abu Nawas mengangguk. Lemak tidak bisa membela diri, jadi ia jadi kambing hitam yang sempurna. Ucapan itu disambut tawa yang lebih dalam. Tabib muda menutup kantong ramuannya. Hari ini aku belajar satu hal penting. Kesehatan bukan soal menjauhi satu zat, tapi memahami hubungan antar semuanya. Abu Nawas menyendok sisa buburnya. Jika ilmu berhenti pada ketakutan, ia berubah jadi cerita. Jika ia berjalan bersama logika dan pengamatan, ia menjadi pegangan hidup. Di pasar itu, orang-orang tidak langsung mengubah kebiasaan mereka hari itu juga. Namun satu hal jelas berubah. Ketika seseorang menyebut lemak sebagai musuh, kini selalu ada yang bertanya, lemak yang mana? Seorang pengawas pasar yang baru datang dari ujung jalan memperhatikan kerumunan yang belum juga bubar. Ada apa ini? Tanyanya. Sejak tadi pasar ramai bukan karena jual beli. Salim menunjuk Abu Nawas. Ia sedang membela lemak, Tuan. Katanya tidak semua lemak jahat. Pengawas pasar mengernyit. Aneh. Biasanya orang membela diri sendiri, bukan makanan. Abu Nawas tersenyum. Karena makanan tidak bisa berbicara, Tuan. Kalau orang salah paham, ia diam saja dan disalahkan seumur hidup. Beberapa orang tertawa pelan. Pengawas itu melipat tangan. Kalau begitu jelaskan padaku. Jika lemak baik, mengapa banyak orang setelah menghindari lemak justru terlihat lebih sehat di awal? Abu Nawas mengangguk. Karena tubuh pandai beradaptasi dalam jangka pendek, jawabnya. Jika sesuatu dihilangkan, tubuh akan meminjam dari cadangannya. Di awal, orang merasa ringan, segar, bahkan bangga. Tapi peminjaman tanpa pengembalian selalu berakhir dengan kelelahan. Ia menunjuk lelaki bertubuh besar tadi. Seperti pedagang yang menjual stok lama. Awalnya gudang terlihat rapi. Lama-lama, tak ada lagi yang bisa dijual. Pengawas pasar mengusap dagunya. Jadi tubuh itu seperti pasar ini? Tepat, kata Abu Nawas. Jika hanya ada satu jenis barang, pasar cepat sepi. Kesehatan pun begitu. Ia butuh keragaman, bukan penghapusan. Seorang pedagang rempah tiba-tiba berseru, berarti selama ini kami salah paham. Kami pikir menghindari lemak adalah tanda disiplin. Abu Nawas menoleh cepat. Disiplin tanpa pemahaman hanyalah penderitaan yang tertunda. Kalimat itu membuat kerumunan terdiam. Bahkan pengawas pasar terlihat berpikir. Salim lalu bertanya, kali ini dengan nada sungguh-sungguh, kalau kau disuruh merangkum semuanya dalam satu kalimat, apa itu? Abu Nawas tersenyum. Lemak bukan musuh tubuh, ketidaktahuanlah yang paling sering membuat orang sakit. Pengawas pasar mengangguk pelan. Menarik. Sepertinya mulai besok, aku harus berhenti melarang penjaga pasar membawa kacang dan minyak zaitun. Larangan tanpa sebab selalu melelahkan, sahut Abu Nawas. Perlahan orang-orang kembali ke lapaknya masing-masing. Namun kini, percakapan di antara mereka berubah. Bukan lagi soal apa yang harus dihindari, melainkan apa yang perlu dipahami. Dan di tengah pasar yang kembali riuh, satu mitos kehilangan kekuatannya, bukan karena dipaksa kalah, tetapi karena dikalahkan oleh logika yang sederhana. Paman,
Kalau lemak baik itu penting, kenapa orang dewasa sering bertengkar soal makanan? Karena orang dewasa sering lupa mendengar tubuhnya sendiri. Mereka lebih suka mendengar ketakutan orang lain. Hari ini aku belajar lebih banyak dari obrolan pasar daripada dari semua nasihat yang pernah kudengar. Karena kebenaran jarang lahir dari larangan. Ia lahir dari pengamatan. Abu Nawas, kau tidak menjual apapun hari ini. Aku menjual satu hal, Tuan. Tapi tidak ada yang membelinya dengan uang. Apa itu? Cara berpikir. Semua lemah itu jahat.